Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan konfigurasi yang kedua untuk RE model, yaitu Common Base Configuration. Sebelumnya kita sudah membahas Common Emitter Configuration, model RE untuk Common Emitter. Sekarang akan kita bahas yang Common Base, Common Basis. The Common Base Equivalent Circuit will be developed in much the same manner as applied to the Common Emitter Configuration. Jadi, konfigurasi common basis ini untuk rangkaian model RE-nya itu akan kita bahas kurang lebih caranya itu sama dengan apa yang sudah kita bahas pada common emitter. Jadi ini nanti ada beberapa kesamaan antara common emitter dan common base. Oke. Karena di sini kita tidak akan membahas mulai awal sebagaimana yang ada di common emitter ya. Eh, Mulai dari early voltage, mungkin early voltage ada seperti itu, atau ada bagaimana cara mencari RE itu tidak kita bahas secara detail sebagaimana yang ada di common emitter, karena itu dari segi teori sama dengan yang common base. Kita langsung ambil hasil jadinya saja. Untuk penjelasannya sudah ada di common emitter. Oke, kita lanjutkan. The general characteristic of the input and output circuit will generate an equivalent circuit that will approximate the actual behavior of the device. Karakteristik umum dari rangkaian input dan output akan menghasilkan rangkaian ekuivalen seperti halnya yang sudah kita bahas pada common emitter ya. Jadi di situ ada ZI, ZO, VI, VO, II, dan IO, di mana akan mengestimasi atau memperkirakan karakteristik sebenarnya dari suatu transistor. Recall for the common emitter configuration, the use of diode to represent the connection from base to emitter. Ingat yang sudah kita bahas kemarin, untuk konfigurasi common emitter, penggunaan dioda untuk merepresentasikan atau untuk menunjukkan sambungan, connection di sini sambungan antara basis dan emitter atau hubungan antara basis dan emitter. Nah, di kaki basis dan emitter untuk common emitter kan ada diodanya kemarin. For common base configuration of figure 5.17a, the PNP transistor employed will present the same possibility at the input circuit. Untuk konfigurasi common base ini pada gambar 5.17a ini common base ya, ini common base, kita gunakan transistor PNP. Transistor PNP di sini, bukan NPN. Kalau NPN kan yang ada di common emitter kemarin. Sekarang untuk common base kita gunakan PNP. Perlu dilihat dulu di sini sisi inputnya, karena dia common base ya, jadi basisnya itu menjadi common, menjadi kaki bagi input dan output. Ini basis, ini basis. Inputnya adalah kaki emitter, outputnya adalah kaki kolektor. Ini sudah kita bahas ya. Nah, di sisi input sama ada arus input, impedansi input, tegangan input. Begitu juga di sisi outputnya ada arus output, impedansi output, tegangan output. Di sini juga ada arus IC, arus kolektor, dan arus emitter. Emitternya sebagai input, di sebelah kanan sini kolektornya sebagai output. Nah, ini kita gunakan transistor PNP yang mana akan menunjukkan kemungkinan yang sama pada sisi inputnya dengan common emitter. Jadi anggap saja rangkaian inputnya antara common emitter itu sama dengan common base. Jadi common base ini sama dengan common emitter, makanya saya tidak menjelaskan mulai awal. Untuk step by stepnya bisa Anda lihat pada common emitter video sebelumnya.
The result is the use of diode in equivalent circuit as shown in figure 5.17b. Jadi maka karena inputnya sama dengan common emitter, maka pada gambar 517b ini digunakan dioda juga untuk common base. Ini sama persis dengan common emitter. Sama persis, sisi inputnya ini sama persis. Penggunaan dioda arahnya juga sama ke bawah. Oke, kita lanjutkan. For the output circuit, untuk sisi outputnya, untuk rangkaian outputnya, if we return to chapter 3 and review figure 3.8, nah, gambar 3.8 itu ini ya, 3.8 ini adalah karakteristik output dari common basis, common base. We find that the collector current is related to the emitter current by alpha. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya arus kolektor itu berhubungan dengan arus emitter dikali dengan alfa. Sama dengan yang kemarin IC sama dengan beta kali IB gitu, kurang lebih sama. Nah, ini mencari hubungan antara input dan outputnya, yaitu IE sama dengan alfa kali IC. IE sama dengan alfa kali IC. Dalam hal ini untuk common base, rangkaian common basis, untuk common base hubungan antara arus input dan outputnya itu dituliskan persamaan seperti ini. IE arus emitter itu sama dengan alfa dikali IC. Gini. Ini karakteristik DC ya, kemarin yang sudah kita bahas. In this case, however, the control source defining the collector current as insert in figure 5.17b ini. Tetapi pada kondisi ini, the control source ini adalah sumber arus dependent maksudnya. Control source ini. Nah, ini yang dimaksud control source atau sumber arus dependent. Sumber arus dependent menentukan arus kolektor sebagaimana yang ada pada gambar 17B, 5.17b ini ya, arus kolektor ya. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf ada kesalahan, sepertinya ada kesalahan ini. Mohon maaf, ini rumusnya seharusnya tidak seperti ini. Mohon maaf ya. Jadi untuk rumus itu saya tulis lagi IC sama dengan alfa IE. Ini sudah domain AC ya. Mohon maaf, jadi kebalik rumusnya. Nah, oke. Jadi ini control source itu ini. Di mana control source atau sumber arus yang dependent ini itu menentukan arus kolektornya atau arus outputnya. Nah, arus kolektornya is opposite in direction to that of the control source of the common emitter configuration. Jadi arus kolektornya itu memiliki arah yang berlawanan dengan control source pada common emitter atau seperti ini. Jadi control source yang ada di common base ini arahnya berlawanan dengan control source yang ada di common emitter. Nah, saya singkat CS ya, control source untuk di slide ini saja. Jadi control source-nya common base itu berlawanan dengan control source-nya common emitter. Kalau ini kan
keluar ya, ke atas, anggap saja ke atas. Nah, keluar. Kalau common emitter kemarin itu masuk, malah masuk. Arah arusnya masuk ke bawah. Kalau yang common base kan ke atas. Kalau common emitter itu ke bawah arah arusnya. Anda lihat lagi video yang kemarin, untuk common emitter itu arah arusnya ke bawah. Kalau common base arah arusnya ke atas seperti yang ada di gambar ini. The direction of the collector current in the output circuit is now opposite that the defined output current. Jadi arah arus kolektor otomatis ini ya. Arah arus kolektornya karena dia keluar arah arus kolektornya itu arah arus kolektornya yang ada pada sisi output rangkaian sekarang berlawanan arah dengan arah arus seperti yang digambarkan pada gambar 5.5. Jadi kalau kita menganut gambar 5.5 sebagai acuan, dan itu memang acuannya ya, itu semua arah arus baik arus input ataupun output itu arahnya masuk. Seperti yang digambarkan di sini. IO dan II ini arahnya semuanya masuk. Ya, jadi untuk common base ini arah arusnya keluar, defaultnya keluar, maka dia berlawanan dengan arah arus seperti yang ada pada gambar 5.5. Seperti itu. Kalau common emitter arah arusnya dia masuk juga, jadi dia tidak berlawanan arah arusnya. Kalau yang common base arah arusnya berlawanan dengan standar yang ada di gambar 5.5. Sebagaimana yang biru ini ya, saya ulangi lagi, sebagaimana yang biru ini II dan IO. Terutama di arus outputnya defaultnya settingan awalnya itu masuk, tetapi pada common base arah arusnya itu keluar, berarti dia berlawanan ini. For the AC response, the diode can be replaced by its equivalent AC resistance. Jadi untuk respon pada domain AC, dioda bisa kita ganti dengan komponen atau ya komponen resistansi, komponen R, di mana dia ditentukan oleh rumus seperti di common emitter kemarin, RE sama dengan 26 mV per IE, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.18 ini. RE sama dengan 26 mV per IE. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya, rumus umum. Kemarin juga kita gunakan rumus ini, sama saja. Take note of the fact that the emitter current continues to determine the equivalent resistance. Catat bahwasannya arus emitor IE itu akan selalu menentukan RE-nya. Jadi IE di sini akan selalu menentukan nilai RE-nya. Karena satu-satunya variabel yang mempengaruhi kan IE. Kalau 26 mV ini anggap saja seperti konstanta. Jadi nilai 26 mV ini tetap. Jadi 26 mV ini tetap, yang berubah-ubah itu IE-nya. Pada saat IE-nya berubah, maka RE-nya juga berubah. Jadi seperti itu. An additional output resistance can be determined from the characteristic of figure 5.19. In much the same manner as applied to the common emitter configuration. Nah, ini untuk nilai resistansi output atau impedansi outputnya itu bisa ditentukan dari karakteristik common base ini. Karakteristik common base. Seperti halnya yang ada pada common emitter ya sama. Ini karakteristik output dari transistor untuk konfigurasi common base. Kalau yang kemarin karakteristik output dari transistor untuk common emitter. Ini karakteristik output
transistor pada common basis. Itu sama, step by stepnya sama. The almost horizontal lines clearly reveal that the output resistance RO as appearing in figure 5.18 will be quite high and certainly much higher than that for the typical common emitter configuration. Jadi kalau kita lihat di sini, kurva IE-nya, kurva IE, ini IE ya, bukan IB ya. Kalau di common emitter kemarin IB, di common base ini IE. Jadi kalau kita lihat kurva IE ini hampir-hampir horizontal ya, hampir-hampir lurus ke kanan, ini hampir-hampir lurus. Nah, di situ merepresentasikan bahwasannya resistansi outputnya atau nanti bisa juga disebut impedansi outputnya ya, ini ZO atau RO-nya ini, resistansi output atau impedansi outputnya pada gambar 5.18 ini itu nilainya sangat tinggi dan tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konfigurasi common emitter. Jadi seperti itu. Jadi ZO pada ZO ya, boleh RO boleh ZO, jadi jangan bingung. RO di sini sama dengan ZO ya, RO resistansi output sama dengan impedansi output. Nah, ZO-nya untuk yang common base itu jauh lebih besar dibandingkan ZO-nya yang common emitter. Jadi seperti itu. Karena kita lihat karakteristik grafik ya, di sini kurva karakteristik ini pada karakteristik common basis ini itu hampir lurus. Jadi tidak ada slope-nya, hampir tidak ada slope-nya di sini, hampir tidak ada kemiringannya. Jadi nilainya sangat besar. Nilai impedansi outputnya sangat besar. Untuk teorinya seperti apa bisa Anda lihat di video yang common emitter kemarin. Selanjutnya, the network of figure 5.18, rangkaian pada gambar 5.18 ini, therefore an excellent equivalent circuit for the analysis of most common base configuration. Jadi pada gambar 5.18 itu adalah rangkaian ekuivalen yang baik untuk menganalisa sebagian besar konfigurasi rangkaian common base. Jadi kebanyakan common base ini, konfigurasi common base ini menggunakan rangkaian ekuivalen pada gambar 5.18 ini ya, kita gunakan ini di sini. Jadi di sini ada RE, ada sumber arus dependent, IC sama dengan alfa IE, dan ada RO di sini. Seperti yang tertulis di sini persis. It is similar in many ways to that of the common emitter configuration. Common base, it di situ menunjukkan common base ya. Konfigurasi common base memiliki banyak persamaan dengan common emitter. In general, common base configuration have very low input impedance because it is essentially simply RA. Umumnya rangkaian common base ini memiliki impedansi input yang sangat rendah karena nilainya itu hanya atau kurang lebih sama dengan RE. Typical values extended from a few ohms to perhaps 50 ohm. Jadi umumnya nilai untuk impedansi input dari common base ini itu hanya beberapa ohm sampai mungkin 50 ohm. The output impedance RO will typically extend into mega ohm range. Untuk RO atau ZO-nya itu biasanya untuk common base adalah sampai kisaran mega ohm. Jadi besar sekali, mega ohm. Because the output current is opposite to the defined I/O direction, you will find the analysis to follow that there is no phase shift between the input and output voltage. Jadi karena arus I/O dan arus IC di sini, arus IC dan arus I/O ini arahnya itu berlawanan
berlawanan, maka Anda akan mengetahui nantinya pada analisis tidak ada perbedaan fase antara fase input dan fase output. Contohnya ini gambaran ya, sebenarnya tidak sama dengan ini, tapi ini bisa menggambarkan ya perbedaan fase. Jadi common base. Nah, di sini ada penjelasannya 3 buah gelombang dengan amplitudo berbeda. Ini gambaran. Ini bukan termasuk di common base, tapi gambaran saja mengenai phase shift, perbedaan fase atau pergeseran fase. Jadi kalau common base itu antara, anggap saja tegangan input dan tegangan outputnya itu tidak ada perbedaan fase. Anggap saja yang bawah ini biru ini adalah input, outputnya yang merah yang atas ini. Maka akan tumpuk seperti ini, sama. Tidak ada perbedaan fase. Nah, untuk for the common emitter configuration, nah ini terpotong kayaknya. Untuk konfigurasi common emitter, phase shift-nya, pergeseran fasenya itu 180 derajat. Nah, ini ada terusannya sebenarnya itu ada sebesar 180 derajat pergeseran fasenya untuk common emitter. Gambarannya seperti ini, anggap saja yang biru ini input, yang merah ini output. Jadi inputnya pada saat siklus positif, maka outputnya menjadi siklus negatif. Tentunya mungkin ada penguatan di sini ya. Ini gambaran saja. Nah, ini untuk common emitter. Ini perumpamaan saja ya. Jadi pergeseran fase antara input dan output, ini gambarannya ada pergeseran fasenya sebesar 180 derajat. Kalau ini pergeseran fasenya cuma 0 derajat, jadi nggak ada pergeseran fase. Input, ini anggap saja yang biru input, yang merah ini output. Jadi input dan output fasenya sama. Untuk common base, untuk common emitter, input dan outputnya berbeda 180 derajat fasenya. Oke, ini untuk yang common base, konfigurasi common base, RE model untuk common base. Nah, yang final seperti ini ya, di gambar 5.18. Kalau kemarin yang common emitter itu ada pada gambar 5.16, gambar finalnya. Oke, selanjutnya kita jadikan satu saja antara common base dan common collector, karena common collector cuma satu slide saja. For the common collector configuration, untuk konfigurasi common collector, the model defined for the common emitter configuration of figure 5.16 is normally applied rather than defining a model for the common collector configuration. Jadi untuk konfigurasi common collector atau CC ini, RE modelnya itu sama dengan common emitter. Nah, sama dengan common emitter. Jadi kita manfaatkan common emitter ini untuk analisa common collector. Jadi seperti itu. Ini rather than defining a model for common collector configuration. Jadi bisa kita gunakan common emitter saja. Jadi common emitter ini bisa digunakan untuk common emitter sendiri dan bisa digunakan untuk common collector. Di sini daripada kita menentukan atau membuat model tersendiri untuk common collector. Toh ini pun juga bisa dipakai gitu loh, maksudnya ini bisa dipakai untuk common collector. In subsequent chapter, a number of common collector configuration will be investigated. Jadi pada bab-bab selanjutnya beberapa konfigurasi common collector akan dibahas, and the effect of using the same model will become quite apparent. Jadi pada bab-bab selanjutnya pengaruh penggunaan model yang sama antara common collector dan common emitter itu akan menjadi jelas perbedaannya. Atau ini pengaruhnya akan menjadi jelas. Tetapi untuk sementara kita pakai model yang sama antara common emitter dan common collector, di mana common collector ini pinjem modelnya common emitter. Seperti pinjem gitu aja. Untuk ini yang terakhir ini adalah NPN versus PNP. Jadi bagaimana pengaruh penggunaan antara transistor yang tipe NPN dan PNP pada RE model ini atau pada analisa AC ini. The DC analysis of NPN and PNP configuration is quite different in the sense that the current will have opposite direction and the voltage
opposite polarities. Jadi untuk analisa pada domain DC, konfigurasi transistor NPN dan PNP itu cukup berbeda ya pada analisa DC. In the sense that dalam hal bahwasanya arusnya akan memiliki arah yang berlawanan atau berbeda. Arah yang berlawanan. Jadi antara NPN dan PNP ini arah arusnya berlawanan. Begitu juga polaritas tegangannya, dia juga berlawanan. However, for an AC analysis where the signal will progress between positive and negative values, the AC equivalent circuit will be the same. Tetapi untuk analisa pada domain AC di mana sinyalnya itu akan bergerak pada siklus positif dan negatif. Jadi sinyalnya kan ada siklus positif, negatif. Dari atas ke bawah seperti itu. Anggap saja sinus ya, siklus positif dan siklus negatif. Maka untuk analisa AC baik itu transistor NPN atau PNP itu rangkaian ekivalennya itu sama, analisanya sama. Jadi seperti yang ditunjukkan pada tadi ya, mungkin ada ini di common base itu di sisi inputnya sama dengan common emitter. Jadi seperti itu. Intinya untuk analisa DC yang sudah kita bahas kemarin itu untuk transistor NPN dan PNP itu berbeda di arah arusnya. Arah arusnya berlawanan. Begitu juga polaritas tegangannya juga berlawanan. Untuk analisa AC, di mana dia sinyalnya itu memiliki siklus positif dan negatif, maka rangkaian ekivalent AC-nya atau rangkaian ekivalent pada domain AC-nya itu tetap sama antara transistor PNP dan transistor NPN. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas rangkaian yang pertama ini ya, rangkaian yang pertama fixed bias. Tentunya konfigurasinya adalah common emitter fixed bias configuration. Common emitter fixed bias configuration. Ini rangkaian utamanya adalah fixed bias. Untuk penampakan rangkaiannya itu sama dengan yang kita bahas pada analisa DC. Tetapi nanti akan kita perlakukan dalam analisa AC. Jadi penampakan rangkaiannya sama, tapi analisanya pada domain AC. Oke, untuk rangkaian yang pertama ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.